Saya bilangin Ismail. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke langkah keempat. Jadi setelah kita mengetahui ada kelompok satu, kelompok dua, dan sekarang kita sudah masuk ke langkah 4, kita akan berbicara kelompok kata yang baru, yaitu cirinya dia ada tanwin. Oke, lanjut. Kelompok ini itu dia memiliki ciri ada tanwin. Kita akan masuk namanya kelompok ketiga. Oke. Ini kelompok ketiga ini dia cirinya ada tanwin atau al gitu ya. Kalau tanwin itu ada di belakang, kalau al ada di depan. Nah, ini kita masukin kelompok ketiga dan kita kasih warnanya hijau. Sini ada contohnya. Kalau yang di depan ada al itu al kitabu. Kemudian kalau tanwin belakangnya itu adanya hudan. Nah, yang perlu diperhatikan, tanwin dan al tidak mungkin bersatu. Jadi tidak mungkin al kitabun, itu nggak mungkin. Atau al hudan, itu juga nggak mungkin. Jadi kalau ada al, tanwinnya hilang. Kalau ada tanwin, tidak boleh ada al. Gitu ya. Oke, baik, lanjut. Nah, ini ada ayat Al-Qur'annya. Ini ada Al-Baqarah ayat berapa ini? 2 ya. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ini ada kata-kata di dalikal kitabu, al kitabu, berarti dia kelompok ketiga, warnanya hijau. Alasannya apa? Karena ada al. Kemudian hudan, dia masuk kelompok 3. Alasannya apa? Karena ada tanwin. Maksudnya apa sih ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Artinya apa? Hudan itu dia berbeda dengan bi, min, ala, itu beda. Hudan juga berbeda dengan ja'ala, itu beda. Tapi kalau hudan dan alkitabu itu ada kesamaan. Dia satu kelompok. Dia punya nama nantinya, walaupun belum kita kasih nama ya. Jadi itu fungsinya kita mengelompokkan ya. Dan ternyata di Al-Quran, walaupun banyak katanya, itu cuma ada 3 kelompok besar ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang sementara ini kita kasih warna biru, kemudian oranye, kemudian hijau. Oke, sekarang ini ada pertanyaan dulu. Kenapa kira-kira dimasukinnya yang pertama itu kelompok satunya itu contohnya B, kemudian kelompok 2 itu yang ada 3 pola tadi ya, kemudian kelompok 3 itu ada contohnya ada al sama tanwin. Kenapa urutan gitu? Kenapa nggak dibikin al dianggap kelompok 1, kemudian yang biru itu kelompok 2, kemudian yang oranye kelompok 3? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kenapa urutannya gitu? Kalau di pelajaran Nahu kayaknya urutannya kayak gitu. Tapi ini sengaja dibikin kelompok 1 itu yang biru, yang B tadi. Kemudian kelompok 2 itu tadi ada yang 3 pola ya. Kemudian yang satu lagi ini apa? Kelompok 3 itu yang ada alamatannya. Semuanya tahu kira-kira apa alasannya? Nah, kenapa ini si ada apa namanya kelompok 1 ditaruh 1 urutannya ya? Kenapa 1, 2, 3 itu yang tadi biru, terus ada si oranye yang 3 pola, kemudian ada si yang terakhir ada warna hijau itu ada al dan tanwin. Kenapa nggak dibikin yang al sama tanwin di depan gitu? Kelompok 1. Kenapa kira-kira? Hmm. Tebak aja kira-kira. Atau yang lain ada punya ide? Ataris, oh, biasanya Ataris punya ide nih. Kenapa? Ada hubungannya dengan langkah. Kan kita langkah banyak. Untuk mencapai buat belajar itu kita ada langkah. Kenapa kira-kira? Oke, yang nggak lama-lama. Karena kelompok 1 itu jumlah katanya paling sedikit. Jadi kelompok 1 itu tidak sampai 100. Jumlah katanya nggak sampai 100. Itu udah sampai 100. Dia paling sedikit. Kelompok kedua itu juga lebih sedikit. Walaupun katanya sudah banyak ya. Tapi kelompok 3 itu bisa jutaan. Jadi kenapa dibikin 1, 2, 3? Karena nanti kelompok 1 itu cuma sedikit. Dan kita tadi sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5 itu udah banyak sebenarnya. Udah berapa persen tuh. Tapi kalau yang
Kelompok 2 masih sedikit tuh, apalagi kelompok ketiga. Oke, lanjut. Oh, Masya Allah. Udah alhamdulillah ini. Jadi alhamdulillah. Jadi kita sampai saat ini sebenarnya sudah belajar 3 kelompok kata yang ada di Al-Quran. Tidak ada kelompok yang keempat, gitu ya. Jadi maka kita harus mengucapkan syukur yaitu alhamdulillah. Ini benar nggak tulisan alhamdulillahnya nih, Ismail? Benar nggak tulisan bahasa Indonesia-nya? Betul ya? Jadi ini hati-hati ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu, di bahasa Indonesia itu tidak ada mat. Jadi tulisannya alhamdulillah. Tapi kita harus bacanya gimana? Alhamdulillah. Di antara lafaz Allah itu berarti ada apa namanya? Matnya ya. Jadi jangan baca alhamdulillah nih, tapi apa? Alhamdulillah. Bedanya apa? Di terakhirnya itu ada matnya ya. Next ya, Pak. Nah, ini yang menarik nih. Lafaz Allah berarti dia masuk kelompok apa? Kelompok 1, 2, atau 3? Lafaz Allah kelompok 1, 2, atau 3 kira-kira? Ismail? Kelompok 1, 2, atau 3 lafaz Allah ini? Kelompok ketiga. Kelompok 3 ya, warnanya hijau. Oke, lanjut ya, Pak. Lanjut. Nah, ini coba Carda, tolong baca. Yang atas dibaca, yang di bawah apa dibaca? Beda apa sama nih bacanya? Beda. Ya, yang atas apa bacanya? Yang di atas lillah, yang di bawah Allah. Masya Allah. Mumtaz. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau lafaz Allah itu kan ada satu kata doang ya, Allah. Kalau lillah itu berapa kata? Berapa Carda? Lillah Satu kata satu juga? kali ya? Dua. Satu kali? Oh, dua? Satu. Satu. Oke, nanti kita lihat. Ini menarik nih ya. Coba tolong fokus ya. Antara lillah dan lafaz Allah. Coba dilanjut slide-nya. Jadi kata lillah itu sebenarnya ada 2 kata. Ada li dan lafaz Allah. Kita coba perhatiin deh. Yang atas itu cuma ada lam, ha gitu ya. Kalau atas itu kita hilangin ya. Tapi yang di bawah apa? Lam, alif, lam, ha. Lihat. Yang apa namanya? Yang di bawah itu ya. 2 kata aslinya itu ada tasdid, kita cuekin dulu ya. Lam, alif, lam, ha. Ada 5. Kalau ada tasdidnya berarti jadi 6. Yang atas itu 1, 2, 3 atau 4 paling banyak. Jadi bayangin coba, ada 2 kata bergabung, tetapi ternyata pas ditulis lebih singkat. Ini gimana ceritanya? Oke, di next ya Pak Ismail. Nah ini dia termasuk yang kelompok 1 ya. Dia termasuk, nah ini nih, dia termasuk kelompok kata yang terdiri dari 1 huruf. Ada yang masih ingat gimana cara aturan penulisan kalau ada sebuah kata yang terdiri dari 1 huruf? Fahri, masih ingat nggak? Atau yang lain boleh? Ya, Hamzalah ya? Disambung. Oke, sambung. Kita lihat next, Ismail. Kita next lihat. Jadi pas saat dia digabung, dia sebenarnya gini ya. Aslinya gini nih. Lam, alif, lam, ha. Tapi lihat, jadi kayak la gitu ya. Jadi kayak la. Nah, ini aslinya seperti ini. Terus ada aturan. Kalau bi itu dia nempel aja. Tapi untuk li, setiap kali dia bersambung dengan kata yang ada alnya, alifnya wajib hilang. Oke, coba next Ismail. Nah, di next lagi. Nah, jadi gini nih. Lam, ha. Harusnya kan begini. Nah, tapi ada pengecualian. Untuk lafaz Allah, lamnya juga hilang. Jadi alnya yang hilang. Jadi kalau li ketemu dengan lafaz Allah, itu alnya hilang. Nggak cuma alifnya. Kalau selain lafaz Allah, hanya alifnya saja yang hilang. Kalau ketemu al ya. Oke. Di lanjut next Ismail.
Biar kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Jadi lillah itu terdiri dari dua huruf. Jadi lam yang pertama itu sebenarnya si kelompok satu. Nah, yang berikutnya itu alif dan lamnya hilang. Dia langsung yang terlihat cuma lam dan haknya gitu ya. Jadi yang lam pertama itu bukan lam milik lafaz Allah, tapi dia adalah kelompok satu yang berwarna biru. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat. Jadi ada kelompok satu kita bertambah lagi ya, yaitu li. Artinya apa? Milik ya. Kemudian di bawah ini Alkitabu ada hudan, itu ada kitab dan petunjuk. Oke, lanjut. Ini apa? Penulisan. Oke, ini dilanjutin biar cepat. Nah, ini dia. Ini kelebihan. Nah, jadi penulisan. Ini penulisan yang tadi jelasin ya. Jadi kata li karena dia satu huruf, maka otomatis kata selanjutnya pasti kesambung. Nggak mungkin spasi untuk si li ya. Kemudian kalau kata itu ada alnya, dia ada alnya, yang dia adalah merupakan ciri kelompok ketiga ya, maka alifnya hilang. Alifnya hilang. Tapi khusus untuk lafaz Allah, alnya yang hilang. Gitu ya. Ini penting ya. Oke, lanjut, Ismail. Sekarang kita ke latihan. Oke, latihan. Lanjut, ini surat Al-Fatihah. Oke. Nah, ini pelan-pelan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang berarti Ataris. Silakan. Ini yang bisa diberi kasih warna itu yang mana saja? Dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan kasih alasan ya. Silakan. Yang bisa Hmm? dari kata bismi. Oke, oke, yang B-nya warna biru ya. Yang sin sama mim yang isminya itu belum ya. Yang masih putih. Oke, yang lafaz Allah terus dia masuk kelompok mana? Allahirrahmani. Allahnya dulu satu-satu. Yang apa ya? Allah itu kelompok Allahnya berapa? Satu, kelompok dua, tiga. 3. Kelompok tiga. Oke, alasannya apa? 3. Karena memiliki al-Islam. Oke, karena ada alnya, setuju. Terus Ar-Rahman nih apa? Kelompok berapa? Kelompok ketiga juga. Kelompok tiga. Alasannya? Ada al-Islamnya juga. Oke, ada alif lam juga. Terus kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim juga sama. Oke, sama Kelompok alasannya juga sama. ketiga Nah, ada karena ada lagi al-Islam. ada yang bisa diceritain dari lafaz apa kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kita pelajari ya? Apa? Kalau bingung dikasihin atau sudah ketemu? Bingung. Nah, di kala ini artinya kan ada dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, kenapa ada kata yang di antara lafaz Allah dan Ar-Rahman? Padahal kan nggak ada kan ya bahasa Arabnya yang di sini ya. Di sini ada lafaz Allah artinya Allah. Ar-Rahman Karena Maha. Oke. Karena apa? karena memiliki persamaan ciri kata. Oke, karena memiliki dua persamaan. Apa aja? Sama-sama al-Islam dan sama-sama berharokat kasroh di akhir. Oke, Masya Allah. Sama-sama awalnya alif lam dan akhirnya harokat kasroh. Oke, Masya Allah mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut Ismail. Kita lanjut ke yang lainnya. Nah ini ya, berarti udah benar ya. B-nya itu warna biru tadi. Oke, sudah ya. Sekarang di Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ini berarti siapa nih? Cakda, silakan. Kalau ada yang baru muncul, datang kasih tahu Ismail ya. Oke, Eh, Cakda silakan. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah itu kelompok ketiga. Oke, kamu berarti alasannya? Eh, sama al-alamin.
Oke, alamin. Alasannya kenapa masuk kelompok 3? Karena sama-sama alhamdulillah sama alamin sama-sama memiliki alif lam. Oke, jadi ada al. Ciri kelompok 3 adalah ada alnya. Oke, setelah alhamdulillah itu ada apa tuh? Baca apa tuh? Lillah ya? Ada lillah. Nah, ini gimana ceritanya kalau lillah? Kalau lillah berarti eh untuk Allah kan ya. Hmm. Ada berapa kata? Pertanyaannya dulu. Di kata-kata Ada lillah. 2 kata. Ada 2 kata, Masya Allah. Apa aja sebutin? Ali sama Li, Allah. li dan lafat Allah. Tapi di situ nggak kelihatan lafat Allahnya. Itu gimana ceritanya? Karena ini Hmm. untuk apa ya? Kaidah penulisan. Iya, Gimana kaidahnya? eh gimana ya? Gimana? Masih Li, bingung. oke, li kalau ketemu kata yang ada alif lamnya, maka alifnya hilang. Iya, Tapi khusus untuk lafaz Allah, bukan hanya alifnya hilang, tapi alnya iya, yang hilang. Maka yang terlihat sekarang di sini, lam yang pertama itu li, bukan lafaz Allahnya. Lafaz Allah yang tersisa cuman lam yang bertasdid dengan huruf H, karena alnya dia hilang. Gitu ya. Gitu, Cakda? iya. Oke, baik. Masya Allah. Baik, lanjut Ismail. Barakallahu fiik, Cakda. Ini ayat berapa nih? 3. Ini Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini nggak usah ya. Sama kata dari Bismillah. Lanjut aja. Ini apa? Maliki Yaumidin ya. Maliki Yaumidin berarti sekarang bagian siapa? Tadi sudah Hanzola, silakan. Maliki Yaumidin. Yang yaumid ad-din itu alif. Oh, yang mana tuh? Kata yang mana ada? Hah? Yang Yang mana tadi yang ada warnanya? yang yang alif lam terus din. Oke, Ad-Din ya. Jadi Ad-din Ad-Din dia masuk kelompok 3 karena dia ada alif. ada alif lam. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut Ismail. Ini apa nih? Hah? Oke. Fahri, silakan. Di sini Ismail berarti nih. Fahri, silakan dibaca. Udah on mic. Fahri. Hah? Oh, dibaca dulu, Fahri. Dibaca dulu. Dibaca terus nanti baru dijawab. Jadi biar kedengaran bahwa mic-nya berfungsi ya. Jadi tolong dibaca ayatnya, nanti baru kita kasih tanda. Silakan Fahri. Iya karena budu wa iya karena stain. Oke, baik. Mana yang bisa kita jawab, Mak? Ada yang bisa bantu? Kalau bingung, Fahri kayak bingung. Kenapa bingung, Fahri? Nggak usah diperpanjang. Ini karena emang belum ada kan ya? Belum sih. Iya betul. Fahri nggak usah ragu. Tinggal bilang belum ada yang bisa kita kasih warna karena belum dipelajari. Gitu ya? Hah? Mana? Mana abada? Oh, belum. Itu kejauhan. Kan iya karena abudu wa iya karena stain itu belum ada yang kita pelajari. Kalau ngomong abada itu dia kan bukan abada di situ, udah bentuk yang lain ya. Nah, jadi kita belajar pelan-pelan. Jadi berdasarkan pelajaran yang kita sudah terima di halaqah ini, kita belum bisa menjelaskan ayat iya karena abudu wa iya karena stain ini kita belum bisa jelaskan sama sekali. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut ke ayat berikutnya. Nah, makanya nggak ada yang warna dia. Sekarang apa nih? Ihdina ya? Oke, sekarang Ismail.
Itu asyiroto kata kelompok ketiga. Dibaca dulu ayatnya dibaca dulu. Ihdinas sirotol mustaqim. Silakan. Asyiroto itu kata kelompok ketiga. Al-mustaqim kata kelompok ketiga. Alasannya. Keduanya memiliki alif lam. Oke, terus habis itu ada lagi yang bisa ceritain? Kayaknya gak ada. Nah, ini artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu Ada yang bisa ceritain? itu terdapat ada kata yang karena Hmm. asyiroto dan al-mustaqim memiliki dua ciri yang sama, yaitu memiliki alif lam dan berharokat kasroh. Masa asyiroto Nah, itu kasroh. asyiroto berharokat fathah. Nah, oke, berarti kalau disambung ini ihdinas sirotol Mustaqim. mustaqim. Oh, berarti ya. Itu ya. Jadi walaupun kita kan udah sering ya. Ihdinas sirotol mustaqim. Nah, tapi kita tahu nih karena ada kata-kata yang terus toknya itu fathah, pasti mimnya nggak mungkin kasroh, nggak mungkin domah ya. Itu pasti fathah ya. Ihdinas sirotol mustaqim. Nah, kalau mau disambung berarti ihdinas siratal mustaqim siratal. Gitu ya. Siratal ladzi. Oke. Lanjut Ismail. Oke, ini ayat yang terakhir. Oke, ayat terakhir siapa yang belum ya? Gak ada. Udah semua ya? Tadi yang pertama siapa? Kan ada 5 total. Ataris ya? Ataris lagi kembali ya? Oke, silakan Ataris. Ya. Silakan dibaca dulu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana yang mau ini? Alladzina kelompok ketiga karena Alladzina. ada alif lam. Kelompok hijau. Ada alif lamnya. Oke, lanjut. Terus al-maghdubi kelompok ketiga Oke, terus lanjut. karena Al-maghdub. ada alif lamnya juga. Ada alif lamnya juga. Terus. Sama ad-dhalin. Masya Allah, Mumtaz. Tiga. Oke, jadi itu ya karena ada alnya. Nah, kita belajar pelan-pelan ya. Yang lainnya itu kita biarin dulu. Kita biasakan dulu seperti itu. Dan kita tidak atau belum pakai istilah-istilah yang di ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena kita ingin membiasakan dulu. Nanti ke depannya insya Allah akan disebutkan ya satu-satu. Tapi sementara ini belum. Oke, lanjut. Sekarang jam berapa, Ismail? 9.58. Oke, udah mau selesai. Ini coba dicepetin aja deh. Ada yang ini nggak? Oke. Ini reklamnya lanjut. Nah, lanjut aja dulu. Karena ada kata yang mau diambil nggak? Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ada huruf yang ada harf yang mau di ini, ada nomor satu yang mau dilihat nggak ya? Coba. Kalau nggak, kita boleh lagi. Ini apa nih? Belum ya. Lanjut lagi. Ini Al-Baqarah nih ya. Ini apa? Belum lanjut. Oke, ini dia. Ini back dulu sekali. Sekali. Nah, ini ya. Ini kita bahas aja. Jadi di sini mana dia? Ini depannya apa tuh, Ismail? Khatamallahu ala. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu. Nah, ini kan ada tanwin ya. Berarti dia masuk walahum azabun azim. Nah, ini menariknya di sini. Azabun azim. Oke, next Ismail. Nah, ini dia ada kata yang juga kan, azabun azim, azab yang besar. Pertanyaannya kan kaidahnya itu kata yang itu muncul karena ada dua persamaan. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Apa dua kesamaan di sini? Enggak lah. Alhamdulillah, silakan. Akhirnya sama-sama tanwin. Nah, terus yang kedua? Hah? Kan ada dua kesamaan ya. Tadi Hamzah bilang akhirnya sama-sama tanwin. Terus yang keduanya apa?
Ini yang masuk kelompok keempat ya. Bukan, ini kan sama tuh kayak dia kata-kata azabun azim itu kan azab yang besar ya. Kata yang kan kaidah sementara kita adalah karena ada dua kesamaan. Ini pasti ada dua kesamaan di sini. Nah, tadi Hanzola udah sebutin sama-sama akhirnya apa? Tadi Domatain. domatain. Nah, terus yang keduanya apa? Sama-sama nggak alif lah. Sama-sama nggak alif lam. Oh, ya, Masya Allah. Baik, coba ada yang lain? Bener juga itu, bener juga. Ismail, Ismail, ya silakan apa? kata ciri pertamanya itu sama-sama akhirnya tanwin. Akhirnya tanwin terus. Terus yang kedua depannya hurufnya sama. Oh, oke, bukan. Hanzola sebenarnya tadi betul, tapi ada kalimat itu ada yang lebih tepat lagi. Bukan. Ada lagi yang lain? Hanzola tadi betul ya? Carda, Tadi betul. Cerdas, oke silakan. Tapi ada yang lebih Eh, tepat maksudnya. tanwin sama mungkin awal dari katanya sama-sama fathah. Enggak, bukan. Bukan. Itu sama Ismail tuh tadi. Bukan. Kan kita nggak ada kaidah itu. Ah, kuncinya kalimat ini. Ini cuma masalah ngucapin ya. Sebenarnya apa namanya tadi sudah ada gitu. Cuman cara ngucapin. Lihat, alif lam dan tanwin tidak mungkin bersatu. Kalau ada alif lam maka ada tanwin. Nah, yang nama kaidah sementara tadi itu kan hubungannya tadi dengan alif lam dan harokat terakhir. Nah, sekarang coba pakai kata-kata yang lebih tepat. Alhamdulillah tadi nggak salah. Cuman ada kata-kata yang lebih tepat lagi. Apa kira-kira? Siapa yang mau coba? Atari silakan, atau Fahri, atau Ismail lagi mau coba lagi. Alhamdulillah mau coba lagi boleh, Cakda juga boleh. Silakan, ini terakhir nih sebelum kita tutup. Dari. Silakan. Atari silakan. Jadi kan pemunculan kata yang itu karena memiliki dua persamaan terkait antara alif lam dan harokat terakhir. Nah, harokat terakhir di sini adalah domatain. Nah, kan nggak mungkin tuh dia ada tanwin dan alif lam bersamaan. Jadi bersamaan di situ. Jadi pertanyaan sederhananya, sebutkan dua kesamaannya. Pertama gitu. Pertama apa? Pertamanya sama-sama domatain. Sama-sama domatain. Oke, kedua. Kedua, nggak ada alif lam karena akhirnya Oke, domatain. sama Mahzola itu. Betul. Tapi bukan Iya. itu. Nah, maksudnya ada kalimat yang tepat. Betul. Itu nggak salah ya. Itu nggak salah. Tapi tolong kalimatnya itu diganti dengan ciri yang tadi tuh ya. Soal alif lam dan tanwin tidak bertemu. Nah, ada yang bisa ini nggak? Bisa kayak kata-katanya nggak tuh? Masuk ke kelompok yang sama. Bukan. Oke, gini. Jadi lihat. Yang ini azabun azim, dia punya dua kesamaan. Yang pertama, sama-sama bertanwin. Itu yang pertama. Tanwin itu bisa apa? Bisa fathatain, bisa domatain, bisa kasrotain, betul? Yang keduanya, harokatnya sama-sama doma. Jadi, fatatainnya itu, tanwinnya itu sama-sama domatain. Jadi dia cirinya adalah sama-sama bertanwin, itu pertama. Yang kedua, harokat terakhir adalah doma, gitu. Jadi itu biar sama ya, sama yang tadi sama-sama ada al, sama-sama harokat terakhirnya tanwin. Sama-sama harokat terakhirnya kasroh atau doma atau fathah. Nah, bedanya kalau di sini, cirinya itunya ada di akhir semua. Itu dia juga yang membedakan bahwa si tanwin dan alif lam itu tidak mungkin bersatu. Karena di sini tidak ada alif lam, maka cirinya itu tanwin. Artinya kesamaan kedua kata ini sama-sama milik tanwin. Jadi maksudnya gini, dia bukan azabun aziman, itu bukan, nggak mungkin. Azabun azimin itu juga nggak mungkin. Gitu ya. Ya. Jadi lanjut dikit lagi coba. Kita sampai selesai. Ya, kita selesaiin. Ini apa yang tadi kaidah ya. Oke, lanjut. Ada kata-kata yang lain nggak sih? Ini apa nih? Ini apa ya? Hah? Oh, oke, coba lihat. Takutnya ada kelompok dua yang kelompok satu yang dimasukin lagi. Terus lanjut. Kalau nggak ada nggak usah. Lanjut.
Oke, ini kata baru tadi udah semua nih berarti ya. Ada apa alladzina, oke dan seterusnya. Oke, lanjut. Baik. Nah, udah ini kita udah selesai ya. Langkah berikutnya besok apa? Sebenarnya coba lihat. Oke, baik. Jadi insya Allah besok kita akan masih bahas kelompok ketiga dan kita mulai memberi nama tuh. Nah, udah ketahuan tuh namanya nanti ismun. Ismun memiliki kelamin. Dan nanti ini sangat berperan ya. Semua kata nanti sangat ada hubungannya dengan ini. Oke, baik. Lanjut Ismail. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Insya Allah nanti PDF mungkin bisa lebih cepat ya, biar bisa buat dibaca-baca. Jadi bisa dibahasnya bisa lebih cepat. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.